Yang saya heran adalah bukan anak, bukan cucu, bukan saudara, Marwarar Sirait. Marwarar Sirait ini menjiplak cara-cara Jokowi untuk berkhianat kepada partainya, partai yang sudah membesarkan karir politiknya. Alamak, duit ni. Jumpa dengan saya di channel Bandit Politik. Kenapa saya kasih nama Bandit Politik? Karena politikus kita itu banyak kan menjadi bandit. Seperti Harun Masiku yang sekarang disayembarakan oleh Bang Ara. Bang Ara ini mantan politikus PDIP. Jadi Bang Ara mengeluarkan atau mengadakan sayembara bagi siapapun yang menemukan atau mengetahui keberadaan Harun Masiku itu akan diberikan hadiah uang tunai 8 miliar rupiah. Saya nggak tahu Bang Ara duitnya dari mana, itu banyak banget ya. Kalaupun Bang Ara ini udah kaya raya berarti kayanya dari PDIP. Tapi untuk posisi politiknya Bang Ara sekarang ini sedang dan sering menyerang PDIP. Mungkin Bang Ara itu satu server dengan junjungannya yaitu Bang Mulyono. Yang kita tahu bahwa Bang Mulyono itu orang yang sudah mengkhianati PDIP. Bang Mulyono menjadi presiden 2002, dua periode itu atas numpang di PDIP. Walaupun saya sendiri tidak suka dengan partai yang namanya PDIP, tapi saya lebih tidak suka dengan pengkhianatan. Baik siapapun itu yang mengkhianat. Saya sendiri pernah berkhianat dan saya dibenci oleh teman-teman saya karena saya berkhianat. Makanya saya bingung dengan cara berpolitik Bang Ara. Mungkin Bang Ara sedang berguru dengan Pak Mulyono. Pak Mulyono yang dari Solo, yang anaknya jadi wakil presiden untuk periode 2024-2029. Bagaimana cara minggat dari PDIP dan pada akhirnya menjadi lawan buat PDIP. Tapi secara etika, baik Bang Ara terlebih lagi gurunya yang menjadi guru bangsa ya, itu tidak mencerminkan akhlak sebagai negarawan, sebagai tokoh itu mereka berdua khususnya itu tidak punya akhlak yang baik, akhlak yang tidak boleh ditiru oleh politikus-politikus yang akan datang, tidak boleh ditiru oleh anak cucu kita nanti. Kembali saya mengomentari Bang Ara. Bang Ara duitnya banyak dari mana? 8 miliar loh, tidak sedikit loh. Yang uangnya 100 miliar, 150 miliar aja pasti sayang-sayang buat memberikan 8 miliar untuk mengadakan sayembara untuk menemukan Harun Masiku. Tapi pada dasarnya Bang Ara dan Harun Masiku itu satu server loh, satu partai di PDIP. Dan bisa jadi yang tahu keberadaannya Harun Masiku itu cuma Bang Ara. Makanya Bang Ara itu memberikan sayembara hadiah yang begitu fantastis karena Bang Ara tahu tidak akan ada yang bisa menemukan Harun Masiku kecuali Bang Ara sendiri. Itu mungkin ya. Makanya 8 miliar dari Bang Ara itu bisa jadi omon-omon karena tidak mungkin ada yang akan mendapatkan hadiah itu. Bisa jadi Bang Ara emang banyak duitnya. Emang benar-benar banyak duit dan duitnya dari mana itu Bang Ara? Gitu loh. Ya mungkin selama menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, itu Bang Ara sudah banyak mendapatkan gaji, uang melimpah dari berpolitik di PDI Perjuangan. Tapi mungkin yang banyak itu setelah keluar dari PDI Perjuangan dan bergabung dengan Kim Plus, bergabung dengan timnya Prabowo Jokowi atau Mulyono, itu mungkin Bang Ara dapat fee banyak dari Kim Plus, bisa jadi. Apalagi sekarang diangkat menjadi menteri. Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat saya pribadi tentunya. 8 miliar yang tidak mungkin didapatkan oleh orang yang bisa mencari keberadaan Harun Masiku atau menginformasikan keberadaan Harun Masiku itu bakalan menguap begitu saja karena yang tahu, bisa jadi yang tahu itu sekali lagi, bisa jadi yang tahu keberadaan Harun Masiku itu ya Bang Ara sendiri. Makanya dia
membuat sayembara dengan hadiah yang fantastis itu tidak bakalan ada yang tembus sampai mendapatkan hadiah itu. Karena bagi Bang Ara nggak mungkin lah mereka bisa menemukan Harun Masiku. Secara yang tahu keberadaan Harun Masiku bisa jadi Bang Ara, ya kan? Secara pengkhianatan Bang Ara ya salah satu politikus pengkhianat yang tidak bisa dicontoh oleh generasi yang akan datang, tidak punya adab, tidak punya akhlak, bisa jadi malin kundang di dunia perpolitikan adalah salah satunya Bang Ara. Mungkin Bang Ara selama 2 periode ini mencontoh Pak Mulyono ya. Bagaimanapun kita tahu sendiri Pak Mulyono itu 2 periode menjadi presiden itu lewat PDI Perjuangan, dan pada akhirnya dengan ambisinya, dengan maruknya Pak Mulyono ingin selalu berkuasa, bahkan saya dengar-dengar itu Pak Mulyono itu minta 3 periode loh, 3 periode tidak deal, dan akhirnya mengobok-obok Mahkamah Konstitusi dengan ngegolkan Gibran yang belum cukup umur. Agar apa? Agar keluarga Mulyono masih tetap di pemerintahan. Kita tahu sendiri anak menantu Jokowi itu semuanya mencari jabatan. Yang kita tahu bahwa wakil presiden kita siapa? Anaknya Pak Mulyono. Gubernur Medan yang secara brutal terpilih itu siapa? Menantunya Mulyono. Terus siapa Kaisang? Kaisang itu ketua umum PSI, Partai Semeraut Indonesia, yang dengan singkat menjadi ketua umum. Ya tujuannya memang tadinya untuk menjadi gubernur Jawa Tengah atau wakilnya. Kenapa kemarin sampai heboh di Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas ya, ambang batas umur kalau nggak salah ya, pokoknya begitulah. Itu tanda bahwa Pak Mulyono itu maruk dengan kekuasaan. Kalau dia tidak bisa 3 periode, ya minimal anak-anaknya pada di pemerintahan baik tingkat nasional maupun daerah. Terbukti bahwa Gibran secara tingkat nasional dicalonkan menjadi calonnya Pak Prabowo untuk saat ini. Tapi yang menjadi heran bagi sebagian orang termasuk saya adalah baru beberapa minggu menjadi wakil presiden, ini wakil presiden sudah membagikan sembako yang atas nama wakil presiden sendiri, itu loh ya. Mencaperkan diri, pansos, mencari dukungan masyarakat, mencari dukungan rakyat. Bisa dibilang kalau menurut saya itu menyalip presiden. Nah, presiden yang saat ini Prabowo yang terkenal macan Asia katanya ya, macan tidur lah segala macam ya, itu ya kayak menjadi kucing gemoy aja nih Pak Presiden. Gimana ceritanya bisa kecolongan Gibran membagi-bagi bansos dengan logo wakil presiden Gibran, sedangkan Pak Wowo belum membagikan bansos kecuali kemarin pas mau pilpres ya. Ini Gibran terus, kalau Gibran ya gen namanya Gibran ya, gen dari bapaknya yang hobi pencitraan, sampai berawal dari gorong-gorong pun bisa jadi presiden 2 periode, itu kan bapaknya. Nah, Gibran ini menjiplak cara-cara bapaknya. Nah, yang saya heran adalah bukan anak, bukan cucu, bukan saudara, Marwarar Sirait. Marwarar Sirait ini menjiplak cara-cara Jokowi untuk berkhianat kepada partainya, partai yang sudah membesarkan karir politiknya dan lain-lain. Bisa jadi menghidupi biaya hidup anaknya, bisa jadi membuat Bang Ara ini banyak duitnya, sampai mengadakan sayembara 8 miliar bagi siapapun yang menemukan Harun Masiku. Ini yang saya heran. Bang Ara itu bukan siapa-siapanya Jokowi, tapi bisa menjiplak cara-cara atau metode yang diterapkan Jokowi akhir-akhir ini. Nah, berarti selama 10 tahun atau selama 2 periode Bang Ara itu menimba ilmu Jokowi. Paling kencang Bang Ara ini membela Jokowi habis-habisan ya.
karena Bang Ara ini adalah politikus PDIP waktu itu. Walaupun sekarang sedang menyerang PDIP sendiri yang sudah memberikan makan selama berpuluh-puluh tahun. Nah, ya menurut saya secara pribadi Bung Ara dan Mulyono adalah maling kundangnya politik. Makanya sebagai channel yang membahas bandit politik, mereka masuk dalam eh, kategori channel ini. Oke, begitulah sebuah opening channel dengan nama baru Bandit Politik. Mudah-mudahan kedepannya saya aman-aman saja. Assalamualaikum.